bicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, hari kiamat itu terjadi, saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin. Ini terjadi. Oh, seorang hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa. Dia berkata bahwa Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Tapi firman Allah berkata, jangan kamu percaya. Sifat dari kedatangan Tuhan itu, kata firman Allah, dia seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Itu hanya sifat, artinya hanya melambangkan kecepatan daripada kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu begitu cepat, tidak bisa diprediksi. Siwa kedatangan Tuhan atau hari kiamat itu terjadi, dia begitu cepat. Makanya saya katakan, tidak ada satu teknologi secanggih semutakhir apapun yang ditemukan di abad ini, saudara, yang mampu mendeteksi tentang peristiwa hari kiamat itu. Yang kedua, sifat kedua, saudara, itu dia seperti pencuri. Nah, dia datang dengan cara yang tidak terduga, waktu yang tidak ditentukan oleh manusia. Siapa kita? Sehebat, seurapan apa, setenar apa, secanggih apa teknologi yang kita miliki, semutakhir apa teknologi yang kita miliki, saudara, tidak akan mampu mendeteksi tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, hari kiamat itu berlaku. Yang masuk dalam penganiayaan 3,5 tahun aniaya ini, saudara-saudara, adalah 5 gadis yang bodoh, orang-orang Kristen yang tidak bijaksana. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka. Ketika mereka bertahan sampai akhir selama 3,5 tahun, itu mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penganiayaan. Bahkan kata firman Allah, ada 5 bulan tidak ada kematian di sana. Saudara ingin mati, tidak akan mati di sana. Yang ada hanyalah kesakitan dan penderitaan. Mereka dianiaya, tapi ketika mereka bertahan, mereka akan diselamatkan, kata firman Allah. Kalau mereka tidak bertahan, saudara, mereka akan menjadi pengikut antikristus. Dan itulah mereka akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam peperangan yang namanya perang Harmagedon. Nah, ketika terjadi perang Harmagedon, itu saat itu terjadi hari kiamat. Tapi peristiwa 3,5 tahun masa pemerintahan antikristus itu berkuasa, itu terjadi dulu. Selesai masa pemerintahan 3,5 tahun, di mana ada penderitaan, di mana ada penganiayaan yang luar biasa terjadi, saudara-saudara, baru kata firman Allah, hari kiamat itu tiba. Apa yang harus kita lakukan? Kata firman Allah, jaga hati kita. Hati, saya katakan, itu sentral, di mana saya dan saudara harus menjaga dengan baik. Dari mata turun ke hati, dari pendengaran turun ke hati. Di hati ini harus dijaga. Kata firman Allah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati perlu dijaga dan sangat penting, karena hati adalah hal yang paling sensitif di dalam hidup ini maupun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau hati kita sudah terluka, kalau hati kita sudah tersakiti, itu orang sulit untuk melepaskan pengampunan kepada kita. Jaga hati kita, karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau kita tetap menjaga hati, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kemalangan, ada hal-hal yang datang menekan hidup saya dan saudara melalui pandangan kita, melalui pendengaran kita, saudara-saudara, kita akan tetap kuat, kita akan tetap bersyukur, terima kasih Tuhan, maka kita akan tetap berdoa. Kedua adalah Injil Matius pasal 7 ayat
ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukankah kami berbuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? 3 hal yang mereka lakukan, saudara-saudara, yang sangat spektakuler, tetapi tidak diakui oleh Tuhan. Kenapa? Ayat yang sebelum itu dia katakan, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku di surga. Mereka tidak memiliki pergaulan yang erat bersama dengan Tuhan mereka. Kita taat dan kita mau bergaul karib dengan Tuhan lewat melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, yang terakhir, saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 13, intinya di situ kita harus tetap tinggal di dalam kasih. Roh Kudus ini yang akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Yesus, kasih Allah. Kita tetap berakar di dalam kasih Allah. Apapun yang saya katakan terjadi dalam hidup kita, kita tetap ada di dalam Dia. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara, dalam kita menjalani, menghadapi peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi di akhir zaman, ketika Yesus akan datang kali yang kedua atau hari kiamat itu.